Mobilisasi masyarakat terlibat bentrok di sejumlah tempat di wilayah Jakarta Selatan Selasa kemarin. Dugaan sementara bentrok antar dua ormas ini dipicu sejumlah orang yang diduga anggota Ormas Pemuda Pancasila menyerang gardu semut hitam FBR di Jalan Kiai Haji Syafi'i Hamzah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bu, ini bu, abang jangan abang, nanti kamu yang kena inian lagi. Jangan campur dah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ratusan orang yang diduga anggota Ormas Forum Betawi Rempuk melakukan sweeping terhadap anggota Ormas lainnya di sepanjang Ciledug Raya Selasa sore kemarin. Dari video amatir ini, ratusan orang membawa atribut bendera hijau dan membawa senjata tajam sedang terlibat bentrok. Diduga sasaran mereka adalah anggota Ormas Pemuda Pancasila yang kerap berkumpul di sepanjang jalan Ciledug Raya. Belum diketahui ada korban luka maupun korban jiwa, namun dari rekaman video amatir beberapa sepeda motor rusak. Aksi anarkis ini terjadi setelah ratusan anggota Ormas berbendera hijau selesai merayakan milad Ormas FBR. Sementara bentrok diduga akibat sekelompok orang yang diduga dari Ormas Pemuda Pancasila menyerang gardu semut hitam FBR di Jalan Kiai Haji Syafi'i Hamzah, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tadi sore ya, sekitar habis maghrib, nanti udah malam ya, 6:30 lah, terjadi kegiatan pengerusakan gardu FBR, namanya gardu semut hitam, ya, yang terletak di sini. Kemudian diduga dilakukan oleh tanda petik kami akan. Pasca bentrokan dua ormas ini, puluhan personil bersenjata lengkap bersiaga melakukan penjagaan gardu FBR di kawasan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang diserang massa ormas. Mualko Pandi, JAK TV. Ya, pemirsa, apa yang menjadi pemicu bentrok antar ormas yang sering kali terjadi di DKI Jakarta? Saya akan bahasnya dengan psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat bentrok antar ormas tentu bukan pertama kali ini terjadi. Tren semacam ini yang musiman tidak selalu terjadi. Ini apa penyebabnya, Pak Reza? Ketika kita bicara tentang aksi kekerasan semacam ini, tentu yang paling bisa menjawab adalah teman-teman di kepolisian. Tapi secara teoritis kita bisa duga ada dua kemungkinan. Pertama, dipicu atau disebabkan oleh faktor yang sifatnya instrumental. Ketika kekerasan itu, ketika bentrokan itu, ketika benturan itu disebabkan oleh faktor instrumental, maka ini tidak terlalu bersangkut paut dengan perasaan yang negatif. Mungkin ada kasus rebutan lahan parkir, atau ingin mendapatkan kekuasaan di wilayah komplek perumahan tertentu, atau segala hal yang sifatnya instrumental. Yang kedua adalah kemungkinan kekerasan dipicu disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya amarah, emosional. Misalnya didahului dengan gesekan antara satu individu anggota ormas tertentu dengan anggota ormas lain. Gesekannya sifatnya pribadi, gesekannya sifatnya individual, tapi kemudian karena masing-masing merupakan anggota dari ormas tertentu, maka kemudian bisa saja kemudian konflik yang sifatnya personal tersebut, amarah yang sifatnya pribadi tersebut dilebarkan menjadi seolah-olah benturan atau persoalan antar dua ormas. Nah, teman-teman kepolisian akan menginvestigasi apakah disebabkan oleh faktor instrumental ataukah faktor emosional amarah. Amarah atau dendam ya. Nanti kita juga akan mencari tahu jawabannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, sudah terhubung bersama kami. Selamat malam. Halo Mbak Ayu, selamat malam Mbak Ayu. Pak Argo, saya di studio JAK TV bersama Pak Reza Indragiri. Pak Argo, bisa diberikan update informasinya? Sudah adakah yang ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana kronologisnya? Jadi pada prinsipnya memang kemarin ada satu kejadian antara kelompok satu dan kelompok yang satu. Artinya bahwa ada kejadian pertama, ada kegiatan di daerah Ciledug ya, di Tangerang Selatan. Itu ada acara di sana, itu kita sama Polres Jakarta
Tangerang Selatan sudah dilakukan pengamanan. Dan kemudian juga saat kembali ke Jakarta Selatan pun kita lakukan pengawalan. Tetapi kan namanya masa kadang-kadang ada juga yang tidak tertib ya. Kemudian setelah itu sampai di daerah Gandaria City ya, setelah dari sana itu ada beberapa kelompok itu yang langsung mendatangi satu posko di sana, sehingga dia teriak-teriak marah-marah di sana. Tapi sebelum itu juga yang bersangkutan kelompok itu juga sempat melakukan pemukulan terhadap seseorang tukang parkir, ada juga penganiayaan. Makanya kami sedang turun kembali dari penyidik ini untuk mengetahui kronologis dari sekarang ini. Pak Argo, apa yang menjadi pemicu dari bentrokan kemarin? Mengidentifikasi dari mulai titik awal. Ini seperti apa sih? Kok tahu tiba-tiba sudah kita lakukan pengamanan, tahu-tahu kemudian dia melakukan kekerasan ini. Ini yang masih akan kita telusuri kembali ini ya, kembali. Kira-kira kejadian langsung sesaat seperti itu, apakah ada permasalahan terlebih dahulu atau tidak ya? Tapi kita masih mendalami itu, mungkin baik. Baik, ini masih didalami Pak Reza. Kalau kita melihat case yang terjadi kemarin, antara faktor instrumental atau amarah masih sama-sama abu-abu. Analisa Anda seperti apa? Cenderung kemana? Yang saya khawatirkan begini, dalam sekian banyak kelompok yang diasosiasikan dengan kekerasan, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta, pendukung sepak bola kah, kalangan remaja tertentu di daerah pinggiran Jakarta kah itu, mereka seolah-olah menjadikan kekerasan sebagai bagian dari identitas atau jati diri mereka. Dengan kata lain, seolah-olah mereka tidak akan eksis. Kelompok ini tidak akan bisa hidup lestari, melakukan regenerasi kalau kemudian kekerasan itu tidak terpelihara dan terwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Kalau memang kekerasan sudah menjadi jati diri atau identitas kelompok atau ormas atau apapun namanya, maka memang tidak terlalu relevan lagi bagi kita untuk bicara tentang motif instrumental kah, motif amarah kah, karena kekerasan sekali lagi sudah menjadi bagian dari identitas. Tanpa kekerasan, maka tidak ada identitas. Nah, itu yang paling menakutkan. Menakutkan kenapa? Kalau kemudian sebutlah ada dua kelompok massa dengan nama yang sedemikian besar melakukan aksi kekerasan sedemikian rupa. Dua gajah bertarung, pelanduk terjepit di tengah-tengah. Pelanduk itu siapa? Tak lain tak bukan adalah saya. Masyarakat kebanyakan yang tidak tahu menahu, yang berada di tempat yang salah di waktu yang salah, kemudian akan bisa menjadi sasaran dari aksi kekerasan tersebut. Dengan kata lain, pelaku adalah korban dari satu sisi, pelaku adalah korban dari sisi lain, yang pasti adalah korban dan bukan pelaku ada yang terjepit di tengah-tengah. Sekali lagi masyarakat. Oke. Jadi yang ingin saya katakan, perbincangan tentang motif itu penting. Tapi sekali lagi, kalau kekerasan sudah menjadi identitas atau menjadi jati diri, ini jauh lebih pelik. Dan satu itu. Yang kedua adalah perbincangan tentang motif penting, tapi tetap fokus pada bagaimana menyelamatkan masyarakat banyak dari posisi terjepit di tengah-tengah dalam situasi sedemikian rupa. Menarik terkait penyelamatan. Tentu kalau tadi dikatakan Pak Argo dilakukan pengawalan agar bisa lebih tertib. Pak Argo, ini ormas kan seringkali terjadi bentrok antar ormas. Lalu antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, yang pertama selain kita melakukan pencegahan, tapi kita juga menekan. Iya, Pak Argo. Terputus, kita nanti akan, atau masih terhubung? Pak Argo. Baik, nampaknya terputus. Kita masih akan mencoba kembali terkait langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau dari pihak kepolisian tentu sudah punya strategi tersendiri, Pak Reza. Kalau dari masyarakat harusnya seperti apa menghadapi konflik atau berada di tengah-tengah? Berhadapan dengan kekerasan dilakukan oleh massa itu harus saya katakan efek ketakutannya berlipat ganda. Saya tidak sedang mendramatisasi situasi, tidak sedang menghiperbolakan peristiwa ini. Tapi sekali lagi ketika kekerasan dilakukan oleh massa,
maka yang bekerja adalah psikologi massa. Ketika psikologi massa yang mengalami aktivasi atau bekerja, maka pertimbangan tentang resiko, pertimbangan tentang tanggung jawab, kekhawatiran akan kena sanksi atau hukuman itu menguap sedemikian rupa. Ringkasnya, orang-orang yang berada dalam situasi massa kemudian melakukan kekerasan, perilakunya sangat mungkin akan menjadi sangat impulsif sekaligus agresif. Lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat? Berhadapan dengan massa yang impulsif dan agresif, hemat saya satu langkah. Satu langkah, yaitu langkah 1000. Melarikan diri secepat-cepatnya dari TKP. Baik, masyarakat bisa mengamankan diri dengan lari menjauh sejauh-jauhnya dari lokasi benturan antar massa tersebut. Ironis sekali ketika kita bicara soal ormas yang identik dengan kekerasan. Apakah tipe atau profil ormas di Indonesia memang identik dengan segala hal yang berbau kekerasan, Pak Reza? Saya harus membangun optimisme, apalagi di ruang publik, bahwa ormas apapun, termasuk dua ormas yang sedang menjadi sorotan ini, FBR dan Pemuda Pancasila, tetap punya kemampuan untuk menunjukkan kepada kita bahwa mereka bukanlah kaum pecandu kekerasan. Kita harus membangun optimisme sekaligus menyemangati semua ormas, termasuk dua ormas ini, bahwa mereka bisa eksis dan membawa nama harum bagi identitas mereka masing-masing. Sebutlah, satu kelompok membawa identitas kesukuan. Ya. Tentu kita tidak ingin bahwa kemudian suku apapun itu terasosiasi dengan citra atau reputasi yang buruk. Demikian pula kelompok yang lain yang membawa simbol-simbol tertentu dan kebetulan berkait dengan simbol kenegaraan, gitu ya. Kita juga ingin mereka menjadi sebuah role model tentang bagaimana hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Optimisme itu dalam situasi sekritis ini pun tetap harus dibangun. Ini ada identitas masing-masing ormas yang berbeda. Satu kesukuan identitas suku, yang satu lambang negara. Dari dua ormas yang beda identitas ini tentu saja juga berbeda latar belakang dan banyak hal tentang pergerakan mereka. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor pemicu adanya bentrokan? Ketika sebuah kelompok, sebuah organisasi, ormas atau apapun sebutannya membuka pintu bagi anggota baru tanpa ada kriteria yang jelas, maka kita bisa bayangkan bahwa filter itu tidak ada. Karena filter itu tidak ada, maka siapapun kemudian bisa menyerbu masuk seperti banjir bandang. Kita tidak tahu yang masuk itu air bersih, air kotor, lumpur, atau apapun kita tidak tahu. Nah, alhasil memang sekali lagi, kalau organisasi tersebut ingin eksis, maka mereka harus melakukan penataan termasuk dari sisi kriteria. Filter tentang siapa yang bisa masuk dan apa yang akan dilakukan terhadap anggota baru itu harus diperkuat. Baik, Pak Reza, kita juga sudah terhubung kembali dengan Pak Argo. Pak Argo, langkah antisipasi apa yang dilakukan pihak kepolisian agar tidak terjadi kejadian konflik antar ormas kembali? Ya, tentunya kan kita yang pertama adalah pencegahan ya. Pencegahan tetap kita lakukan, tidak dengan bosan-bosannya kita melakukan pemberian informasi kepada masyarakat, baik itu melalui pemerintah polsek kita banyak memberikan penjagaan. Kemudian yang kedua, kita melakukan represi. Ini dalam kegiatan kemarin itu memang ada terbukti ada tidak pidana ya, ada saksi-saksi dan ada alat bukti yang lain. Kita lakukan tindakan represi, kita lakukan penyidikan. Demikian. Baik, Pak Argo, terakhir sampai malam ini 6:30 malam lebih belum ada penetapan tersangka dari kejadian ini, Pak Argo? Ya, tentunya kan namanya massa ya, massa itu tidak bisa kita lawan dengan kekerasan ya, tapi kita menunggu seperti apa pelajaran dari Pak Reza di situ ya, kita menunggu bagaimana massa itu reda emosinya, nanti kita punya alat bukti baik di TV maupun saksi, baru kita lakukan penindakan. Demikian, Pak. Baik, seandainya ini berakhir damai, Pak Argo, antara dua ormas, apakah proses hukum masih tetap akan dilanjutkan? Ya, nanti tugas penyidik seperti apa, nanti seperti kalau kita lakukan terus seperti apa, kalau kita dampingi seperti apa, nanti kita lihat di lapangan. Baik, Pak Argo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, selamat malam. Proses hukumnya masih dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Reza. Ini kan seringkali menjadi anti klimaks. Ketika dua kubu berkonflik, ada banyak kepentingan, ada banyak orang di sana. Ketika berdamai, biasanya apakah ini benar-benar akan meredam sampai ke akar-akarnya? Dalam sebuah perbincangan juga di JAK TV beberapa waktu lalu, saya terlibat dalam diskusi dengan narasumber lain, bahwa ketika kita bicara tentang anggota kelompok atau pendukung kelompok harus dipilah menjadi 4. Pemilihan ini diperlukan karena pada akhirnya kita harus bicara tentang tanggung jawab. Pertama yang disebut sebagai simpatisan, yang kedua disebut sebagai anggota,
yang ketiga disebut sebagai militan, dan yang keempat disebut sebagai hardcore, garis keras, inti dari segala intinya. Nah, menurut saya ketika kita bicara tentang aksi massa itu sangat, saya katakan impulsif, agresif. Tapi kalau kemudian kita bisa pilah mereka ke dalam paling tidak 4 kriteria ini, maka mudah-mudahan akhirnya kita bisa mengenakan perlakuan secara proporsional. Kepada simpatisan sebaiknya dikenakan perlakuan seperti apa? Kepada militan harus dikenakan perlakuan seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menjadi sangat penting kiranya apabila dan saya yakin itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu untuk mengiris dari massa yang disebut mewakili ormas ini atau ormas itu, berapa yang sesungguhnya disebut sebagai militan, berapa yang disebut sebagai simpatisan, pendukung, aktivis, dan seterusnya sampai ke hardcore. Pertanggungjawaban akan bisa dikenakan berdasarkan pemetaan status masing-masing orang itu. Baik, Pak Reza, terima kasih atas diskusinya. Semoga tidak terjadi lagi hal semacam ini untuk menunjukkan eksistensi dari ormas. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, Prabowo Sandiaga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas strategi pemenangan Pilpres 2019. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.